tugas mapel ini kita harus merangkum dari kitabus shalah sampai akhir, sampai kitabuz zakat. Nah, tapi di sini kami cuma mengambil 9 fasal dari kitabus shalah. Dari saudara Ahmad Mubarak pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkami Sholati. Kitab menjelaskan tentang hukum-hukum sholat. Pengertian sholat menurut bahasa ialah berdoa, sedangkan menurut syara ialah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan ucapan salam dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat yang diwajibkan itu ada 5. 1. Sholat zuhur. 2. Sholat asar. 3. Sholat maghrib. 4. Sholat isya. Dan yang terakhir sholat subuh. Baik, kita melanjutkan ke pasal yang selanjutnya. Wasyara itu wujud sholati. Syarat wajib mengerjakan sholat itu ada 3 perkara. 1. Islam. 2. Baligh. Dan yang ketiga berakal. 3 hal tersebut adalah merupakan batasan pengertian wakaf, dengan catatan bagi orang gila yang gila karena kesembronoannya wajib mengkodok sholatnya ketika sudah sembuh. Bukan tergolong wakaf bagi orang yang tercipta sebagai orang buta, tuli, bisu, sebab dalam keadaan demikian ia tidak bisa mendapatkan ilmu syariat dan juga tidak termasuk mukallaf orang yang tidak menerima dakwah Islam. Adapun sholat yang disunahkan itu ada 5. 1. Sholat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, sholat 2 gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang ketiga, sholat istisqa, yaitu sholat mohon hujan. Yang keempat, sholat rawatib, dan yang terakhir sholat witir. Baik, kita akan melanjutkan ke fasal selanjutnya. Wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha. Syarat-syarat sholat sebelum masuk dalam sholat yaitu ada 5. 1. Sucinya beberapa anggota badan dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua, menutupi aurat. Dan yang ketiga, berdiri di suatu tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui akan masuknya waktu sholat. Dan yang terakhir, menghadap kiblat, yakni Ka'bah. Baik, saya akan melempar ke saudara Rosikin. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari fasal dari Ahmad Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Fi arkanis sholati, membicarakan tentang rukun-rukun sholat. Rukun sholat ada 18. 1. Niat. 2. Berdiri jika mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Ruku. Dan yang nomor 6. Tumakninah dalam ruku. 7. Bangun ruku. 8. Tumakninah dalam i'tidal. 9. Sujud. 10. Tumakninah dalam sujud. 11. Duduk di antara 2 sujud. 12. Tumakninah dalam duduk di antara 2 sujud. 13.
duduk terakhir. 14 membaca tasyahud. 15 membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 16 mengucap salam pertama. 17 niat hendak keluar dari sholat. 18 tertib. Sunnah sholat sebelum melakukan sholat itu ada dua. Satu azan, dua iqamah. Sunnah sholat setelah masuk dalam sholat ada dua. Satu tasahud pertama, dua membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Baik, saya lanjut di fasal fi ada di rakaat sholat, membicarakan tentang banyaknya bilangan rakaat sholat rakaat sholat fardu, yakni sehari semalam, dan sholatnya dilakukan berada di rumah, tidak sedang bepergian, kecuali pada hari Jumat adalah sebanyak 7 rakaat. Adalah sebanyak 17 rakaat. Baik, saya akan lanjut di fasal wassalatil jum'ah. Wassalatil jama'ati. Wassalatil jama'ati. Salat berjemaah bagi kaum laki-laki dalam mengerjakan salat fardu selain salat jemaah. Hukumnya adalah sunnah muakkad, sangat ditekankan. Adapun pendapat yang paling sahih menurut Imam Nawawi bahwa salat berjemaah tersebut hukumnya fardhu kifayah, kewajiban yang bersifat kolektif, dan wajib hukumnya bagi orang makmum, yaitu niat menjadi makmum, yakni niat mengikuti imam, dan tidak wajib hukumnya menjelaskan nama imamnya, tapi cukup niat mengikuti imam yang ada di situ. Baik, saya akan lempar kepada Muhammad Haikal. Baik, di sini saya akan melanjutkan rangkuman yang telah diperagakan oleh saudara Cikin yang mana tentang sholat jemaah. Sekarang saya akan melanjutkan rangkuman dari saudara Cikin dengan pasal fi qasri sholati wa jam'iha, menjelaskan tentang mengkosor atau memperpendek jumlah rakaat dan menjamak atau mengumpulkan waktunya sholat. Diperbolehkan bagi seorang musafir, yakni orang yang sedang perjalanan atau sedang berpergian. Diperbolehkannya mengqashar sholat itu yang jumlah rakaatnya itu ada 4 dengan memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama yaitu bepergian seseorang itu bukan dalam rangka maksiat. Yang kedua, jarak tempuh bepergiannya itu ada 16 farsah. Secara pasti tidak boleh kurang. Yang ketiga, orang yang melakukan qashar tersebut sholatnya berupa sholat yang rakaatnya 4 dan bukan sholat qadha. Yang keempat, orang yang bepergian tersebut niat mengqashar sholat bersamaan takbiratul ihram sholat. Yang kelima, bagi seseorang yang mengqashar sholat tidak boleh bermakmum kepada seorang imam yang mukim, yakni makmum kepada orang yang mengerjakan sholatnya secara sempurna.
Baik, di sini saya akan menjelaskan pasal wasyarat itu wujubul jum'ati. Syarat-syarat kewajiban melakukan salat Jumat. Syarat-syarat kewajiban melakukan salat Jumat itu ada 7 perkara. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua sudah baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam sehat badan atau jasmani, yang ketujuh yaitu menetap. Syarat-syarat sahnya melakukan salat Jumat itu ada 3. Yang pertama, salat Jumat diadakan di tempat tinggal yang menetap. Yang kedua, jumlah jemaahnya Jumat itu harus mencapai 40 orang laki-laki. Yang ketiga, waktu untuk melaksanakan salat Jumat berada dalam waktu zuhur. Baik, saya akan pindah pasal bima yata'allaqu bil mayyiti, menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan mayat, yaitu memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan memakamnya. Dan wajib fardu kifayah di dalam masalah mayat yang beragama Islam. Dan apabila ada yang mengetahui terhadap seorang mayat kecuali seorang sendirian, maka hukumnya wajib ain. Adapun mayat yang beragama selain Islam dalam kurung kafir, maka haram melakukan sholat buat orang tersebut, baik kafir harbi atau kafir dhimmi. Dan hukumnya wajib mengkafani mayat kafir dhimmi dan juga memakamnya. Dan tidak wajib bagi kafir harbi dan orang murtad. Adapun orang yang mati syahid maka tidak boleh disolati. Sebagaimana perkataannya Syekh Musannif, ada dua jenazah yang tidak perlu dilaksanakan sholat untuk mereka. Untuk mereka berdua, yaitu orang yang mati syahid di dalam medan pertempuran melawan kaum musyrik. Yang kedua yaitu bayi yang gugur dalam kurung keluar dari dalam kandung ibunya. Cukup sekian rangkuman dari kami. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.